Mari kita hening, membiarkan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Biarlah Dia yang berkuasa di sini, Roh-Nya menuntun kita agar kita lebih dekat pada. Liebe Brüder und Schwestern, ich heiße euch herzlich willkommen. Wir werden Weihnachtsfest feiern. Ich begrüße euch ganz herzlich. Heute spielen auch die Kinder während des Gottesdienstes. Sie werden über Geburt Jesu reden. Ich lade euch alle ganz herzlich ein, eine Bußstille zu machen. Lass Gott in unserer Mitte sein. Kita mempersiapkan lagu pembukaan Kumbaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus selalu beserta kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setiap tahun kita mendapatkan waktu yang berharga bahwa kita boleh bersama-sama sebagai saudara dan saudari seiman dan setanah air bersama saudara dan saudari kenalan kita di Austria Wien merayakan Natal bersama, Natal keluarga Kristen Indonesia. Di tempat ini, di saat ini kita mau merasakan dan mengalami kebesaran dan karya cinta kasih Tuhan. Dia yang mengutus putranya Yesus Kristus menjadi penebus dan penyelamat kita. Sebelum kita masuk dalam perayaan ini, saya mengajak kita mempersiapkan batin kita, memeriksa batin kita, dan memohon rahmat, belas kasih dan pengampunan dari Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri
yang memberikan rahmat pengampunan dan penghiburan. Kiranya doa-doa kita berkenan di hadirat-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah gambaran kasih Bapa yang mengampuni. Semoga kami hidup dalam semangat saling mengampuni. Sebab barang siapa mengampuni, dia seperti Allah. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Di dalam Dikau ada hidup. Sadarilah kami akan hidup baru yang kami terima melalui rahmat baptisan. Kristus, kasihanilah kami. Engkau adalah terang hidup kami. Semoga kami menyadari panggilan kami menjadi garam dan terang dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga kemurahan kasih Allah membebaskan kita dari kelemahan dan kekurangan kita, menerima kita dalam persekutuan iman, agar puji-pujian dan permohonan kita berkenan di hadirat-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber sukacita, setiap tahun Engkau memperkenankan kami keluarga Kristen Indonesia bersama para sahabat dan kenalan merayakan pesta Natal. Siapkanlah kami masuk ke hadirat-Mu. Angkatlah dan singkirkanlah segala rintangan yang menghalangi kami datang ke hadirat-Mu. Biarkanlah kami dengan gembira menyambut Yesus Sang Juru Selamat dan bersatu hati memuji dan memuliakan Engkau, Allah yang mengasihi kami, orang-orang yang lemah dan berdosa. Semoga berkuasalah damai di antara kami dan di dunia ini, damai yang dianugerahkan oleh Kristus Putra-Mu. Dialah Raja kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita akan menyaksikan drama kisah kelahiran Yesus yang akan dibawakan oleh anak-anak kita. Die Kinder wollen das Geburt Jesus spielen. Wir werden zusammen anschauen. Aren't those stars beautiful tonight? Yes, and just to think that God has named them all. You know, He's also numbered all the hairs on our heads. Well, for some of us that's not a difficult task. But seriously now, do you know what that simple statement tells us? What, Father? It tells us that if God is so interested in such seemingly trivial things as numbering the hairs on our heads, then how much more interested is He in everything else about us? Here you are. Hello, Ruth. What brings you here so late at night? It's cool out tonight. I thought I'd make you a little something to warm you up. Oh, my wife, what a blessing you are to us. Yes, and your cooking is second to none. Grandfather, aren't you going to have some? Are you kidding? Look, I'm the mountain of olives. Oh, come on now, you're red. Have one. Alright, but just one. Hey, where are you going with that tray? Papa, where's all little Benjamin? Oh, he's out, looking after the sheep. Out? But it's so late. Is he safe? Oh, sure, he was out with his aunt Rebecca. You know I don't like it when he's out alone with Aunt Rebecca. He's always feeling the boy hands
with notions about how the Messiah will come and destroy the Romans and things like that. You know, those kind of ideas would just get him into trouble someday. Mama, don't worry so much. The boy's got a pretty good head about him. Besides, it is true that one day the Messiah will rule from Jerusalem on the throne of King David. So please don't worry about Benjamin. I'm sure that Rebecca believes won't influence our child's behavior. Look, Captain is not coming now. Stop! You momento! Don't want to fight. Who are you and what do you want with me? I come in the name of Lord, who sits on the throne of Israel, and I demand of any oppressor who stands in the way of peace for its people. No, what was that you were saying about Rebecca? Not influencing our child. Oh, Ruth, I was just telling the child about the glory that was surrounding Messiah when he comes. But a day of rejoicing will be when he's born. I can see it now. Music, singing, dancing in the streets. Oh, what a glory, let me tell you. Rebecca, perhaps you're mistaken. Mistaken? Mistaken about what? The Messiah is coming? No, not about his coming, but how he will come. Come here, my son. Let me explain. Please tell me, grandfather, what do you believe? You see, I've been thinking about this very thing. I've been thinking about how our God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, has revealed himself to his people in the past. Do you remember the story of Moses? Of course, he was the Israel's greatest leader. Yes, but look at his beginning. He was just a little baby from an ordinary Israelite family. And do you know what the scriptures say about him? What? They say that Moses was a humble man, the most humble man on the face of the earth. And God took that humble man and made him a great leader. And Benjamin, who was the greatest king that Israel has ever seen? Why, that would be King David. That's right. And David was the youngest of his siblings. He was considered, at least in his family. Yes, I see. God took that which was weak, that little boy David, and through him slew the giant Goliath. Yes, now you've got it. But what does it have to do with the Messiah's grandfather? Well, it means that maybe, just maybe, the Messiah's coming will not be in glory, but humility. Where did it come from? Did I hear thunder? What? On a clear night? Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today, in the city of David, of Savior has been born to you. He is Christ the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and laying in a manger. Glory to God in the highest, and on earth peace to men, in whom his faithful best. Did you see what I saw? This is not a dream, is it? No, this is from God. Let's go to Bethlehem and see the thing that has happened, which the Lord has told us about. But what about the sheep? Who cares about the sheep? God will look after the sheep. The Messiah, dressed in rags, lying in a manger, and wages. I understand. Yes, I understand now. Grandfather, everyone, wait for me.
He's fine. I just checked on him. This man just seems to have really good breath. Now, Mary, you should try to get some rest. Joseph, Yes, Mary? do you remember when I told you how the angel of the Lord appeared to me and said that I will conceive and bring forth a son, and that his name was to be Jesus? Yes, I remember. And then the angel said that this child shall be great and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father David. Yes, I remember. And he also said that he shall reign over the house of Jacob forever, and his kingdom there shall be no end. But then, why have we ended up here in the smelly place, and our son Jesus wrapped in stripes of clothes and lying in the feeding trough? Oh, Mary, I understand how you feel, but we must place our trust in the Lord. I'm sure He knows our situation, and that He will cause even this to work out for good. I know, Joseph. I know. Joseph, someone is here.
baby. Yes, praise God, that's why we came. Lord, what do you mean? That is why we are here. An angel of the Lord appeared to us and said that the Christ is born, and that we would find him wrapped in rags and lying in a manger. Look, everyone, it is true. It is just as it was told to us. Then please, dear brothers, come and see. Look at these rags. These beautiful rags. And then a manger. Praise God, the Messiah is born. What grandfather said really is true. Through the years, God has worked in mighty ways through men and women who are humble, poor in spirit, you might say. So it is only fitting that when God sent His Son, it will be in keeping with how God had worked in the past. Before Jesus came into this world, he was with his Father in heaven and was clothed in glory and power and surrounded by praise and adoration. But the Bible tells us that Christ left all the glory of heaven and humbled himself and became a man. My dream about the Messiah's coming in glory and power is not far-fetched at all, but he is found in the scriptures. What I didn't know was the first time the Messiah would come, it would be in humility, as a replica. The next time Jesus comes, he will not come in humility, but in glory and power. The Bible tells us that he will be revealed from heaven in flames of fire with thousands upon thousands of angels accompanying him. At the time, he will judge the living and the dead, and to save those who have faith in him from those who do not. In the same way Jesus came to us, we must also come to him in humility. Jesus said, "Truly I say unto you, whoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter the realm." John 3 verses 16 says that God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him will not perish, but shall have eternal life. Will you not receive Jesus into your life tonight and experience firsthand what Christmas is really about? Itulah anak-anak kita yang telah menghadirkan Yesus, si kecil di antara kita, dengan kemurnian hati mereka, dengan kesucian hati mereka. Marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, dan penyampaian firman yang pada sore hari ini akan dibawakan oleh Romo Dionysius Bismoko, Romo yang belajar teologi di Innsbruck. Romo Bismoko, saya persilakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, suster, Romo, dan juga anak-anak yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Kali ini kita akan mendengar sabda Tuhan dari surat pertama Yohanes. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan,
kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Natal pada kesempatan hari ini, Natal di tahun 2012, merupakan Natal yang amat istimewa bagi saya secara pribadi. Karena apa? Karena selama saya tinggal di Austria ini, selama saya menuntut ilmu di Austria ini, baru pertama kali hari ini saya bisa merayakan Natalan bersama Anda semua, bersama saudara-saudari setanah air, bisa menyanyi lagu-lagu Natal dalam bahasa Indonesia, bisa melihat wajah-wajah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bisa melihat staf kedutaan besar Indonesia, dan tentu saja bisa menikmati hidangan khas Indonesia. Ini yang bagi saya istimewa karena tahun-tahun sebelumnya, sejak tahun 2009, saya tiba di Austria tahun 2009, dan sejak saya tiba di sini, saya belajar di Innsbruck, tidak pernah saya mengalami Natalan seperti suasana kali ini. Maka bagi saya ini adalah sesuatu yang bagi saya amat sangat istimewa. Romo Hans, terima kasih untuk inisiatif dan untuk undangannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, anak-anak, kalau kita merayakan Natal seperti yang sudah kita saksikan baru saja, selalu ada kisah yang setiap tahun diceritakan, kisah kelahiran Sang Juru Selamat di tengah-tengah kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau Anda mengingat kembali dramatisasi yang baru saja berlangsung, apa yang menarik bagi Anda? Apa yang berkesan bagi Anda? Mencoba mengerti arti Natal. Anak-anak mencoba mengerti arti Natal. Ada yang lain? Anak-anak mencoba mengerti apa arti Natal. Pak Robert, apa yang mengesan? Karena Pak Robert yang paling dekat dengan panggung, maka memahami semua apa yang terjadi di atas panggung. Sederhana tapi dalam maknanya. Ada lagi? Sederhana tapi dalam maknanya. Itulah yang senantiasa kita renungkan setiap tahun. Di dalam setiap peragaan Natal, perhatian kita senantiasa tertuju pada bayi mungil, bayi Yesus Sang Juru Selamat. Dan kelahirannya sebetulnya terjadi dalam suasana, dalam keadaan yang amat sangat biasa, yang jauh dari lintasan sejarah yang penting. Kehadiran yang ilahi ditampilkan dalam sesuatu yang amat sangat sederhana. Maka saya mencoba untuk mengangkat suasana ini, dan saya datang dengan hati yang juga sederhana. Itu yang ingin kita angkat. Di sini saya ingin mengajak kita semua merenungkan dua macam paradoks yang senantiasa ada di dalam kisah kelahiran Sang Juru Selamat. Paradoks berarti sesuatu yang bertentangan. Gegensätze. Ada dua paradoks
ada dua Gegensätze. Yang pertama adalah kemahakuasaan Allah hadir dalam kerapuhan, dalam kelemahan, dan dalam ketidakmampuan. Sang Immanuel lahir di dalam kekurangan materi, tidak ada tempat yang menerima, lahir di kandang. Kerapuhan fisik, setiap bayi yang lahir senantiasa hadir dalam kerapuhan fisik, serta kelemahan atau kerapuhan dalam arti tidak mempunyai kekuasaan. Ketika Raja Herodes mendengar bahwa ada sang raja yang telah lahir di dunia, maka ia merasa terancam, karena orang yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk merasa terancam kalau mendengar bahwa ada seseorang lain yang lebih berkuasa dari dia. Maka dia merasa, wah, ini tidak bisa dibiarkan, ini harus dicegah, karena kekuasaan orang lain akan mengancam kekuasaan saya. Kekuasaan bukan berarti kekuasaan politik. Kita masing-masing mempunyai kekuasaan. Kekuasaan adalah hal yang membuat kita mempunyai sesuatu yang lebih daripada orang lain, dan sesuatu ini tidak dipunyai oleh orang lain. Misalnya, Pak Robert mempunyai keahlian main gitar. Maka, kalau saya ingin menyanyi, saya tergantung pada Pak Robert, karena saya tidak bisa main gitar. Saya tergantung pada Pak Robert. Satu contoh kecil. Kita mempunyai macam-macam hal yang membuat kita bisa mempunyai pengaruh terhadap orang lain. Misalnya uang. Tentu saja kalau kita mempunyai uang, kita bisa lakukan apa yang kita inginkan. Bakat-bakat, gelar, atau juga kemampuan-kemampuan kecil yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tetapi kelahiran Sang Juru Selamat mempunyai pesan yang universal yang berlaku sepanjang segala abad, yaitu bahwa kedamaian di dunia bisa diciptakan kalau manusia tidak berusaha memiliki, mencari, dan mempertahankan kekuasaan. Kita bisa memahami kenapa sampai saat ini, sampai hari ini, di dalam sejarah manusia selalu ada peperangan. Karena tentu saja orang-orang di atas dunia, di atas bumi ini masih mempunyai keinginan untuk mencari dan mengejar kekuasaan. Yang terutama adalah kekuasaan politik. Yang kedua adalah kekuasaan ekonomi. Saudara-saudari yang bekerja di UNO bisa memahami hal ini. Kenapa di dunia ini selalu ada peperangan dan selalu ada kekacauan di sana-sini? Karena satu bangsa atau satu pemerintahan berusaha untuk mempertahankan dan mencari kekuasaan. Pesan Natal yang ilahi lahir dalam ketidakmampuan tanpa kekuasaan. Pesan bagi kita adalah kalau kita ingin dunia kita aman, dunia kita damai, maka kita berusaha melepaskan kekuasaan. Apa yang kita miliki sebagai bakat adalah sarana untuk melayani kehidupan ini yang ilahi, yang penuh dengan kuasa, lahir di dalam kesederhanaan, di dalam ketidakmampuan. Itu Gegensätze yang pertama, paradoks yang pertama. Paradoks yang kedua adalah di satu sisi keterasingan, di sisi yang lain adalah penerimaan. Saudara-saudari, kita selalu merayakan Natal ketika di Austria atau di negara-negara yang mengalami 4 musim, mengalami musim dingin. Suasana di luar dingin, hari lebih pendek daripada hari-hari sebelumnya, kita lebih sering mengalami situasi gelap, dingin.
Ketika saya mengalami winter untuk pertama kalinya, saya merasa senang, heboh, bergembira karena ini adalah sesuatu yang baru. Dan saya amat penasaran bagaimana merayakan Natal, White Christmas. Jadi di luar itu serba putih dan seterusnya. So I'm dreaming of a White Christmas. Itu yang saya alami pada tahun pertama. Tahun berikutnya, tahun kedua, tahun ketiga, sekarang tampaknya biasa-biasa saja. Justru kehebohan saya menjadi hilang dan diganti oleh perasaan-perasaan negatif seperti depresi, kesepian, terasing. Karena apa? Tentu saja suasana winter membawa pengaruh tertentu. Sesuatu yang saya alami yang berbeda daripada suasana yang sebelumnya saya alami di tanah air. Dingin, sepi, gelap. Lalu, di mana saya selama ini merayakan Natal? Tidak di Innsbruck, tapi di Vorarlberg. Ich habe nämlich eine zweite Heimat gefunden in einer kleineren Ortschaft in Vorarlberg namens Frastans. Frastans ist meine Patenpfarrei. Dan setiap tahun zu den heiligen Zeiten, besonders zu Weihnachten, fahre ich nach Frastans in Vorarlberg. Besok saya juga akan pergi ke Vorarlberg untuk liburan Natal di sana. Ada sesuatu yang bagi saya istimewa. Tahun lalu saya diundang untuk hadir dalam sebuah perayaan Natal di sebuah Wohngemeinschaft. Lalu di Wohngemeinschaft itu ada beberapa wohnungen yang dihuni oleh para senioren dan juga beberapa keluarga muda, Jugendfamilie. Lalu di Wohngemeinschaft itu ada Gemeinschaftsraum. Lalu kita merayakan Natal di situ. Sore hari itu saya berangkat ke tempat diselenggarakan pesta Natal. Hari itu gelap, kira-kira pukul 18. Salju turun lebat. Sepanjang jalan saya tidak melihat, tidak menemukan orang. Dingin, sendirian. Saya merasa seperti seorang diri di dunia ini. Yang ada di sepanjang jalan hanya lampu-lampu berwarna kuning dan juga tentu saja salju. Lalu di dalam ingatan saya muncul wajah-wajah orang yang saya tinggalkan di tanah air. Keluarga saya, kakak dan adik-adik saya, orang tua saya, ibu saya, teman-teman saya. Ich habe ein großes Heimweh. Tidak lama kemudian saya tiba di tempat pertemuan. Ketika beberapa penghuni Wohngemeinschaft menyambut dan menyapa saya, merangkul saya dengan hangat. Semua perasaan-perasaan negatif, kesepian, kangen keluarga, semuanya hilang. Karena pelukan, terutama di musim dingin, menjadi sesuatu yang amat sangat terasa istimewa. Di situ orang merasa diterima, ada keluargaan. Lalu kami bersama-sama masuk ke ruang pertemuan. Di situ ada meja besar. Lalu kami duduk mengitari meja itu. Lampu-lampu temaram. Di atas meja ada lilin dan juga hiasan Natal. Juga ada beberapa kue dan minuman hangat.
Lalu kami bersama-sama menyanyikan lagu-lagu Natal, tentu saja dalam bahasa Jerman dan juga beberapa dalam bahasa dialek oral tertulis. Lalu kemudian kami saling bercerita apa yang biasanya saya alami selama Natal. Kami saling bercerita. Ada rasa kehangatan yang kita bagikan bersama-sama. Walaupun di situ kita hidup atau tinggal biasanya sendiri-sendiri, lalu di situ ada kebersamaan. Saya membayangkan ketika Bapak Yusuf dan Ibu Maria berjalan ke Bethlehem, suasana di luar dingin, sepi. Mereka sedang dalam perjalanan. Kalau kita berada dalam suatu perjalanan dan kita belum sampai di tempat tujuan, dan kalau kita dalam perjalanan itu tidak mengenal 1-2 orang pun, lalu yang muncul di dalam hati kita, di dalam perasaan kita adalah perasaan terasing, sendirian. Mungkin Anda semua pernah mengalami saat-saat itu ketika Anda pertama kali tiba di Austria, belum mengenal banyak orang Indonesia, lalu merasa sendirian dalam perjalanan. Tetapi ketika bayi Yesus hadir, lalu di situ ada kehangatan karena orang-orang sederhana, para gembala lalu berkumpul. Di satu sisi ada keterasingan, di sisi lain ada kehangatan. Itulah Gegensatz yang kedua yang bisa kita gali ketika kita merayakan Natal, ketika kita mengikuti kembali drama kelahiran Sang Yesus Penebus. Itulah Natal yang ilahi turun dan masuk ke dunia, ke dalam hidup manusia. Karena yang ilahi, karena Allah sendiri ingin berteman dengan manusia, karena Allah peduli akan masa depan manusia. Allah ingin mengundang manusia mengalami hidup ilahi, hidup yang damai. Namun rupanya sebagian besar manusia belum mengerti bahwa kehidupan bersama yang damai hanya bisa diwujudkan kalau manusia melepaskan kecenderungan-kecenderungan untuk menguasai, mempertahankan kekuasaan. Kita manusia menjadi dekat satu sama lain justru karena kita rapuh, justru karena kita lemah, maka kita bisa dekat satu sama lain. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, anak-anak, saya berharap dan berdoa bagi kita semua, semoga ketika kita berkumpul dan merayakan Natal, mungkin kali ini, mungkin esok atau lusa, bersama dengan keluarga atau bersama dengan komunitas yang lain, kita satu sama lain merasa didekatkan. Mungkin dalam perayaan Natal ini, kita yang jauh dari tanah air, di dalam benak kita muncul wajah-wajah orang yang kita cintai, yang kita tinggalkan jauh di sana. Namun selama kita berada di Austria ini, ada banyak orang yang juga hadir dalam hidup kita. Dalam hidup kita senantiasa ada yang datang dan ada yang pergi. Ada yang sementara ini menjadi pusat perhatian kita, ada yang untuk sementara tidak kita perhatikan karena mungkin kita tidak banyak kontak. Namun Natal memberi kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan semua kebersamaan ini kembali. Karena setiap pribadi yang hadir di dalam hidup kita adalah perwujudan cinta Allah di dalam hidup kita. Mereka, setiap pribadi, hadir dan bersama dengan kita dengan cara dan keunikan mereka masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, adik-adik, saya amat bersyukur bahwa saya hari ini boleh mengalami kehangatan dan kasih Natal bersama dengan Anda semua. Dalam rasa syukur ini saya juga ingin mengingat pribadi-pribadi yang telah menjadi perpanjangan tangan Tuhan selama saya berada di negeri antar perintah ini.
bukan di negeri antah berantah tetapi di Austria ini. Pribadi-pribadi yang tidak membiarkan saya menjadi orang asing, yang tidak membiarkan saya berada di luar kedinginan, tetapi pribadi-pribadi orang-orang yang merangkul saya masuk ke dalam hidupnya dan juga memberi saya kehangatan. Semoga Anda dan mereka yang saya ingat pada saat ini juga mengalami Natal sebagai kesempatan untuk merasakan kehangatan kasih Tuhan. Amin. Marilah kita merenungkan firman Tuhan, berdiam diri sejenak, membiarkan Tuhan berbicara sekali lagi dalam hati kita masing-masing. Dan sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita ke hadirat Tuhan yang memberikan hadiah yang terbesar untuk kita, Yesus Kristus putranya, Dia yang kita imani sebagai Tuhan kita. Saja kita semua berdiri untuk menyatakan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang secara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan sudah akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Yang membawakan doa umat saya persilakan ke depan. Marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kepada Allah Bapa yang mengasihi kita dengan memberikan putranya yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Bangsa dan tanah air Indonesia. Semoga bangsa dan tanah air kami menjadi pelopor perdamaian dan kerukunan antar pemeluk beragama dan keyakinan. Kami mohon. Bagi perdamaian dan keadilan dunia, semoga para pemimpin dunia memimpin dengan arif dan bijaksana dan mendahulukan keadilan dan kesejahteraan bagi banyak orang. Kami mohon. Bagi mereka yang miskin dan berkesusahan, semoga mereka mendapatkan penghiburan dari orang-orang di sekitar mereka. Kami mohon. Bagi keluarga Kristen Indonesia di Austria, semoga terciptalah kerukunan dan persaudaraan di antara kami. Kami mohon. Bagi saudara dan saudari kami, anggota keluarga yang telah meninggal, semoga mereka beristirahat dalam damai oleh karena belas kasih Tuhan. Kami mohon. Bagi kita sekalian di sini, semoga hati kita damai dan hidup kita diberkati. Kami mohon. Allah Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah doa kami yang kami panjatkan ke hadirat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan memberikan apa yang kita miliki seluruhnya untuk Tuhan, karena Tuhan memberikan seluruhnya untuk kita. Kekayaan yang paling besar yaitu Yesus Kristus. Sambil
kotak derma akan diedarkan. Saya minta anak-anak yang telah diminta, Aurel, Marvin, Maesha, Daniel, komen sinar Orel. Akan diiringi dengan lagu penembus dosa. Marvin, Daniel, Mari kita doakan persembahan kita ini. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat penebusan yang kami terima dari Putramu. Dia yang telah mendamaikan kami dan yang telah mengumpulkan kami menjadi anak-anak-Mu. Terimalah sembah bakti kami, usaha dan karya kami, rezeki yang kami terima dari kemurahan kasih-Mu. Semoga persembahan ini berguna bagi karya pelayanan kasih dan penyebaran kerajaan-Mu di tengah dunia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita satukan syukur dan terima kasih kita ke hadirat Tuhan. Kita berdiri sambil bergandeng tangan dan menyanyikan lagu doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri kepada kita, Pater Unser. Pater
virgin, malaikat datang dan mewartakan damai ke dunia. Dialah damai sejati yang mendamaikan kita satu sama lain. Maka kepada Tuhan kita Yesus Kristus kita bermohon, Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Raja yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita telah merayakan Natal dan kita berbagi salam damai satu sama lain. Sukacita kita dan kegembiraan kita karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita sendiri sambil menyanyikan lagu Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, salam damai kita akan dilanjutkan lagi setelah perayaan ini. Saya undang kita semua kembali ke tempat kita masing-masing. Marilah kita duduk dan membiarkan sekali lagi Tuhan menyapa kita dengan lagu. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Hai Gembala, dengarkanlah kabar indah bagimu. Malam ini kita mendapat kabar indah, kabar sukacita dari Tuhan sendiri. Hai
Marilah kita berdoa. Allah yang berbelas kasih, syukur dan terima kasih untuk kesempatan ini, bahwa kami boleh merayakan Natal bersama, Natal keluarga Kristen Indonesia bersama para sahabat. Engkau telah memberikan kami putramu sebagai penyelamat dunia. Melalui dia kami dilahirkan kembali dan menjadi murni untuk hidup dalam keilahian denganmu. Pimpinlah kami ke dalam kemuliaan kekal melalui Yesus putramu. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Marilah kita semua berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga Allah yang berbelas kasih, yang telah menghalau kegelapan melalui kelahiran putranya, menerangi kita dengan cahaya kemuliaannya dan menjadikan hati kita lebih berkilau. Amin. Semoga kabar gembira yang diwartakan Allah kepada para gembala melalui para malaikat memenuhi seluruh hidup kita dan di tempat ini. Amin. Semoga Allah yang telah mempersatukan langit dan bumi melalui Kristus melimpahi kita dengan kehendak baik dan damai, dan mempersatukan kita dengan gereja surgawi. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenalkan dalam doa-doa kita, anggota keluarga kita, senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Wartakanlah dengan lantang. Amin. Terima kasih Tuhan untuk sukacita kita malam hari ini. Terima kasih kita untuk pemusik Pak Dani, Katrin, Promosi, dan untuk semua anak-anak kita yang telah membawakan damai Natal di tengah kita. Kita masih mempunyai waktu untuk bersukacita. Perayaan kita akan dilanjutkan jam 18.00. Kami meminta kepada yang membawa acara maju ke depan, dan saya mohon untuk tiga kursi di depan ini dikosongkan karena tamu-tamu kita dari yang kita menangkan menempati. Mohon maaf, tiga baris kursi di depan untuk kita kosongkan.